Halo TikToker semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat saja. Gimana Lancar ya? Sembari menunggu BLT gelombang kedua ini cair, jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas film bertema horror slasher berjudul The Hills Have Eyes yang versi tahun 2006. The Hills Have Eyes 2006 adalah sebuah film remake dari karya klasik buatan Wes Craven tahun 1977 dengan judul yang sama, di mana dalam versi remake-nya yang 2006 ini Wes Craven terlibat langsung sebagai eksekutif produser. Sutradara dari film ini adalah Alexandre Aja, seorang sutradara Prancis yang sebelumnya pernah sukses membuat film horor penuh kekerasan dan darah-darah. Oke lah, jangan berlama-lama, langsung saja kita mulai. Kunci pintu, rebahin kaki biar nggak kesemutan, bales dulu WA doi, dan... Dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahannya, keluarga besar ini melakukan perjalanan menuju San Diego, California dengan menggunakan mobil van gandeng mereka. Keluarga besar ini beranggotakan 7 orang. Ada Bob sang ayah, Ethel sang ibu, Lynn anak pertama mereka yang sudah menikah dan memiliki seorang anak, Doug nama suaminya, ini Catherine anak mereka yang masih bayi, anak kedua Brenda. Dan terakhir si bungsu namanya Bobby. Mereka juga membawa 2 ekor anjing dalam perjalanannya. Di tengah perjalanan, si ayah berhenti di sebuah pom Pertamini untuk mengisi bensinnya karena sudah kedip-kedip. Pemilik pom Pertamini ini sudah kakek-kakek, dan mereka berbincang sembari menunggu tangkinya penuh. Setelah ingin berangkat lagi, tiba-tiba si kakek menyarankan ke si ayah jalur yang tidak ada di peta. Jika mau menghemat waktu, abang bisa lewat jalur alternatif bang. Nanti dari sini lurus terus ketemu perempatan yang ada warung gorengan itu belok kiri. Dari sini sebenarnya sudah mencurigakan nih si kakek. Orang yang sok-sokan mengarahkan itu biasanya orang jahat atau orang yang bekerja sama dengan orang jahatnya. Si ayah pun mengikuti saran dari sang pemilik Pertamini tersebut. Mereka pun melewati gurun dan perbukitan yang sepi. Saat sedang asik bercanda ria di dalam mobil, tiba-tiba ada ranjau di jalur mereka yang menyebabkan ban bocor dan si ayah hilang kendali sehingga menabrak batu besar yang membuat mobil mereka rusak parah. Dan ternyata itu adalah perbuatan yang disengaja oleh seseorang. Mereka pun turun. Situasi jadi semakin sulit karena selain tidak ada mobil lain yang lewat, HP pun tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal. Tidak ada bengkel elai, tidak ada warung nasi, tidak ada warung yang jual bensin eceran, kuaci, sukro, ale-ale, oke jelly drink penunda lapar, aqua, dan lainnya. Lalu si ayah dan menantunya Doug memutuskan pergi jakil untuk mencari bantuan, berharap menemukan seseorang yang bisa menolong. Tapi mereka berjalan berlawanan arah sehingga mereka jalannya sendiri-sendiri. Dan yang lain menunggu di mobil. Si bungsu Bobby diberi izin untuk memegang pistol ayahnya untuk berjaga-jaga takut ada hewan liar. Brenda santai berjemur di bawah terik sinar matahari dan terlihat jelas pemandangan yang cukup berwarna di mata Doug. Sebelum pergi, mereka pun berdoa bersama dulu agar selalu dilindungi oleh Tuhan. Saat mereka sudah mulai berjalan, ternyata ada yang sedang mengintai mereka dari kejauhan menggunakan teropong. Dan dari sinilah teror dimulai. Sembari menunggu, mereka makan-makan di dekat mobil. Lalu salah satu dari anjing mereka lari ke sebuah bukit dan Bobby pun mengejarnya. Saat ditemukan, betapa kagetnya si Bobby melihat anjingnya yang sudah dalam keadaan mati, perutnya terbelah dan organ dalamnya sudah hilang. Karena ketakutan, Bobby langsung lari meninggalkan tempat itu. Namun karena tidak hati-hati, Bobby pun terjatuh dari tebing itu dan pingsan. Kemudian muncul tangan aneh menyentuh Bobby dan itu adalah salah satu dari The Hills Have Eyes-nya. Merupakan manusia tapi memiliki fisik yang tidak normal, sebut saja Have Eyes. Dan dari atas muncul Have Eyes lainnya yang sedang memakan kaki anjingnya Bobby. Di tempat lain, Doug menemukan sebuah kawah yang terdapat banyak sekali mobil yang sudah tidak digunakan lagi. Dan sudah bisa kita simpulkan bahwa itu adalah bekas kendaraan dari para korban Have Eyes tersebut. Malam pun tiba, Bob akhirnya sampai kembali ke tempat Pertamini si kakek. Ia memanggil-manggil tapi tidak ada jawaban. Saat sedang mencari di dalam, ia menemukan potongan jari di bungkus makan si kakek. Kemudian si Bob mengeluarkan pistolnya.
Lalu ia melihat bekas potongan koran yang memberitahukan tentang gurun dan perbukitan tersebut, bahwa dulu pemerintah melakukan uji coba senjata nuklir di sana. Para warga menolak untuk pindah, dan dampak dari ledakan nuklir tersebut membuat fisik dan mental mereka menjadi terganggu. Di berita lain mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir penduduk yang tinggal di dekat sana sering diteror oleh makhluk yang ada di gurun tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Bob langsung pergi dan masuk ke dalam mobil. Kemudian terdengar suara dari dalam WC umum. Saat dibuka, ternyata di sana ada si kakek yang lagi ngeek sambil mabuk dan membawa senapan. Bob pun menyuruh si kakek untuk menaruh senapannya, tapi entah kenapa si kakek malah menembakkan kepalanya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara ayah, ayah di dekat sana. Si Bob yang kaget lalu menembak-nembak ke segala arah. Namun saat masuk ke dalam mobil, ternyata di dalam mobil itulah si Have Eyes berada. Gak pakai lama langsung saja kepala si Bob dijedot-jedotin ke kaca hingga tidak sadarkan diri. Kemudian ia dibawa ke sebuah terowongan menggunakan kereta kecil. Di sisi lain, Bobby akhirnya sadar dan kembali ke mobil. Lukanya yang akibat terjatuh itu pun langsung dikasih betadine. Bobby masih belum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada anjingnya tadi siang. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Saat dicek, anjing yang satunya lagi terlihat sudah lepas. Lalu muncullah si Dog yang sudah kembali dari perjalanannya sambil membawa pancing. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk tidur sambil menunggu ayahnya kembali. Bobby yang tidak bisa tidur memutuskan untuk mencari anjingnya karena takut bernasib sama dengan anjing yang sebelumnya. Lagi nyari-nyari entah apa yang dia lihat, Bobby langsung lari dari sana dan memberitahukannya ke Dog kalau ia melihat sesuatu. Karena Dog tidak percaya, lalu si Bobby menceritakan tentang kejadian tadi siang yang menimpa anjingnya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan yang ternyata itu adalah ayah mereka yang sedang diikat dan dibakar hidup-hidup. Mereka pun berlarian menuju ke tempat si ayah untuk menolong. Tapi karena apinya terlalu besar, jadi naas si ayah sudah tak bernyawa. Dan ternyata itu adalah pengalihan di mana Brenda dan si bayi yang berada di dalam mobil sedang dalam keadaan bahaya. Para Have Eyes ini mencoba melakukan pengencerotan kepada si Brenda. Nice. Lynn yang mendengar suara teriakan dan tangisan si bayinya langsung berlari menuju ke mobil sendirian. Dan kagetnya dia saat melihat sudah ada dua orang aneh berada di sana. Yang satu lagi ngegas Brenda, yang satu lagi gendong si bayi. Disinilah ketegangan terjadi. Lynn tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah saja ketika salah satu dari Have Eyes meraba dan menenen bukitnya Lynn. Karena Brenda dan si bayi juga terancam. Tidak lama kemudian, si ibu masuk sambil membawa batu. Saat ingin menggeprukkan batu, si ibu langsung ditembak. Saat sedang lengah, Lynn mengambil obeng yang ada di depannya dan langsung menusuk kaki si Have Eyes. Karena emang gak waras, Lynn pun langsung ditembak di bagian kepalanya dan tewas seketika. Entah kenapa Dog dan Bobby baru mendengar suara tembakan yang kedua ini, padahal Brenda udah teriak-teriak dan si ibu udah ditembak. Mereka pun langsung berlari menuju ke mobil, tapi sayang semua sudah terlambat. Betapa hancurnya hati Dog saat melihat istrinya yang sudah tergeletak tak bernyawa dan bersimpah darah. Anak satu-satunya pun telah diculik dan si ibu yang sekarat pun mati di depan mereka. Gak kuat saya ngeliatnya anjir. Lanjut. Saat sedang larut dalam kesedihan, mereka tidak sadar bahwa dari kejauhan mereka masih diintai oleh salah satu Have Eyes tersebut. Namun tak lama Have Eyes tersebut diserang oleh anjingnya Bobby yang lepas tadi. Dog dan Bobby yang sedang bertengkar tiba-tiba mendengar suara dari luar. Dog langsung mematikan lampu dan Bobby melepaskan beberapa tembakan. Saat diperiksa, itu adalah salah satu tangan dari Have Eyes yang terpotong dan sedang memegang HT. Tak lama kemudian anjingnya muncul. Lalu terdengar suara kresek-kresek di HT tersebut. Setelah berbicara sebentar, lalu terdengar suara si bayi dan Dog pun terdiam. Lalu Dog bertanya ke Bobby, "Ada berapa banyak peluru yang tersisa, Bob?" Bobby pun menjawab, "Ada 1,5 kotak lagi, Kang. Cukuplah buat kita melakukan serangan balik." Pagi pun tiba, Dog ditemani si anjing untuk mencari keberadaan para Have Eyes dan diarahkan ke sebuah terowongan. Brenda dan Bobby sedang menyiapkan jebakan di sana. Brenda terlihat sangat sedih karena sudah dikotori oleh para Have Eyes gila tersebut. Akhirnya Dog sampai di perkampungan yang sepi dan dia melihat bayinya yang sedang berbaring di atas kasur di salah satu rumah itu. Kemudian dia masuk, lalu di sana ada Have Eyes berkepala botak yang lagi nyisirin rambut boneka sambil nonton TV.
Dog pun diam-diam mengambil bayinya dan perlahan berjalan mundur. Tapi tiba-tiba, dia dihantam oleh si botak itu hingga pingsan. Saat sadar, dia sudah berada di dalam kotak yang berisi potongan-potongan tubuh manusia. Dog pun berhasil mendobraknya dan keluar dari kotak itu. Bermodalkan tongkat baseball, dia mulai mencari lagi anaknya dan malah bertemu seorang Have Eyes yang sedang rebahan dan memiliki rupa mengerikan. Dog bertanya, "Di mana anakku?" Orang itu hanya tertawa dan mengatakan, "Waktunya sarapan." Tiba-tiba dari balik pintu muncul Have Eyes lainnya yang berbadan besar dan terjadilah pertarungan di sana. Dog pun hampir mati karena kalah fisik. Kapak sudah siap membelahnya. Namun karena teringat utangnya yang belum lunas sisa 150.000 lagi, dia pun dengan sigap menusuk kaki si Have Eyes. Saat sedang lengah, Dog menancapkan besi ke Have Eyes tersebut hingga tembus ke tenggorokannya dan mati. Kemudian di luar muncul Have Eyes lainnya, tapi Akeng Dog yang sudah mendapat pengalaman dan sudah mengupgrade tongkat baseballnya menjadi kapak, ia bisa dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, ia pun pergi dari sana. Melihat hal itu, Have Eyes berkepala besar tadi menghubungi Have Eyes lainnya menyuruh agar membunuh bayi tersebut. Tanpa disadari oleh si kepala besar, anjing Bobby siap menerkam. Orang yang menerima pesan dari kepala besar itu pun langsung bersiap untuk membunuh si bayi. Tapi Have Eyes wanita yang penyayang dan baik hati ini mencoba untuk melarangnya. Tapi dia tidak sanggup. Saat membuka kain penutup, ternyata di sana hanya ada seekor babi. Ternyata si bayi telah dibawa kabur oleh si Have Eyes wanita itu ke atas bukit. Dog yang melihatnya dari kejauhan langsung mengejarnya. Di sisi lain, Bobby berhasil memancing salah satu Have Eyes yang berada di sekitar sana. Saat dikejar, Bobby langsung masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil, Brenda sudah menyiapkan tabung gas yang sudah dibukanya. Sehingga mobilnya sudah dipenuhi dengan gas itu. Dan pintu mobil bagian bawahnya sudah dipasangin korek pentol. Biar ketika nanti dibuka oleh si Have Eyes, koreknya akan menyala. Setelah itu, Bobby dan Brenda akhirnya keluar lewat jendela belakang mobil dan menjauh dari sana. Saat mau masuk dan pintu mobilnya dibuka, kembali ke tempat Dog. Dia berhasil menyusul Have Eyes wanita yang membawa bayinya dan dia langsung menodongkan senapannya ke arah wanita tersebut. Akan tetapi, Have Eyes yang mengejar Dog menyergap dari atas dan senapannya pun terlempar. Terjadi perkelahian lagi dan Dog dibuat babak belur oleh si Have Eyes. Di saat yang bersamaan, wanita yang membawa bayi itu langsung pergi ke atas bukit meninggalkan mereka berdua. Tapi Have Eyes yang jahat itu mengejarnya. Saat Have Eyes yang jahat ini berhasil menangkapnya, Dog langsung menghantamnya dari belakang menggunakan senapan dan menembaknya sampai terjatuh. Lalu wanita itu menyerahkan anak yang digendongnya kepada Dog. Namun tanpa diduga, Have Eyes yang jahat itu bangun dan berdiri lagi mengambil senapannya Dog. Menyadari hal itu, wanita ini langsung berlari dan menjatuhkan dirinya bersama dengan Have Eyes yang jahat itu. Dan mereka berdua akhirnya benar-benar tewas. Tersisa Dog, Bobby, Brenda, bayi, dan satu anjingnya yang mampu bertahan hidup dari teror The Hill Have Eyes. Akan tetapi di ending terlihat mereka masih diintai oleh sebuah teropong dari kejauhan. Dan habis. Intinya mah kalau nggak tahu jalan, jangan ambil jalan pintas, apalagi jalan yang sepi. Berharap ingin cepat sampai tujuan malah ketemu begal di jalan. Ikutin aja jalan yang sudah jelas. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam tempel sejahtera.